Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tidak terukur, dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat panjang umur, insya Allah. Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mengikuti seluruh sunnah dan ajarannya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah dengan tema Ramadan akan membentuk manusia yang baru. Kaum muslimin sekalian, faqala subhanallah wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sekarang kita telah berada di bulan yang kita nantikan, yaitu bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini seluruh kaum muslimin melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa. Puasa Ramadan bisa diibaratkan seperti sekolah khusus yang tahun ajaran barunya dibuka setiap tahun. Tujuannya setara dengan nilai pendidikan praktis dalam menyerap nilai-nilai yang paling tinggi. Barang siapa yang memasukinya untuk mendapatkan karunia ilahi, kemudian dia berpuasa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya sebagai tambahan sesuai dengan syariat, maka jika dalam konteks perkuliahan lulusan terbaik akan menyandang gelar cum laude, maka dalam konteks Ramadan ini orang tersebut akan menyandang gelar mutakin. Dengan gelar mutakin ini orang tersebut mendapatkan jaminan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan lindungan dari api neraka. Lalu bagaimana cara agar kita bisa menyandang gelar mutakin itu? Syekh Ahmad Mustafa Al-Baragi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ada beberapa sisi dari puasa yang bisa mengantarkan kita menuju gelar mutakin. Yang pertama, puasa membiasakan kita kaum muslimin untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat puasa tidak ada yang bisa melihat dan mengontrolnya kecuali Allah taala. Yang kedua, berpuasa membiasakan atau bisa menghancurkan tajamnya syahwat dan mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu sesungguhnya bisa mengendalikan syahwat. Yang ketiga, puasa bisa membiasakan kita kaum muslimin untuk saling berkasih sayang, rela berkorban, dan mau untuk bersedekah. Ketika kita melihat orang yang sedang dalam tertimpa musibah atau serba kekurangan, maka tergeraklah hati kita untuk membantunya dan berbagi kepadanya. Yang keempat, puasa mengajarkan dan membiasakan kita dalam keteraturan hidup, yaitu orang yang berpuasa akan berbuka di waktu yang sama. Tidak ada yang membedakannya, baik dari segi jabatan ataupun kehormatan. Semua orang sama, berbuka ketika waktu azan maghrib telah tiba. Yang kelima, puasa menunjukkan adanya persamaan antar kaum muslimin, antara yang kaya dan yang miskin, antara penguasa dan yang biasa. Semua orang sama, tidak ada yang membedakannya untuk menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan agamanya. Yang keenam, puasa bisa menghancurkan sisa-sisa makanan dalam tubuh kita, utamanya untuk orang yang mempunyai kebiasaan makan tetapi sedikit kegiatan. Yang ketujuh, puasa bisa membersihkan jiwa kita, karena pada hakikatnya puasa itu memutus dominasi syahwat dalam tubuh kita. Syahwat bisa kuat karena adanya makan dan minum. Kemudian setan-setan akan masuk ke dalam tubuh kita melalui pintu syahwat tersebut. Namun ketika kita berpuasa, maka pergerakan syahwat akan dipersempit. Otomatis tidak akan ada setan yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang terakhir, puasa mampu membentuk atau menunjukkan manusia yang baru, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang berpuasa dengan niat untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka
ia akan keluar dari bulan Ramadan sebagaimana bayi yang baru lahir. Kaum muslimin sekalian, semoga Allah memberikan kita kaum muslimin bimbingan dan petunjuk agar kita bisa beribadah puasa dengan penuh keimanan dan ihtisaban, dan kita bisa meraih gelar mutakin di Ramadan kali ini, dan kita bisa keluar dari bulan ini dalam keadaan suci, diampuni segala dosa dan kehilapan kita sebagaimana yang dijelaskan tadi, seperti manusia yang baru lahir atau bayi yang baru lahir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.